Hai Sobat PD, apa kabar kamu hari ini? Semoga Sobat PD sekalian selalu sehat dan bahagia. Hari ini PD mau kasih kamu 5 rekomendasi drama Korea terlucu versi PD. Tapi sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan share. Oke, tanpa basa-basi lagi, check it out. Yang pertama, Mr. Queen. Siapa yang gak kenal sama drama Korea yang satu ini? Dibintangi oleh Choi Jin Hyuk sebagai Jang Bong Hwan, Shin Hae Sap sebagai Ratu Kim So Young, Kim Jung Hyun sebagai Raja Yi Won Bum. Mr. Queen bercerita tentang seorang koki muda di istana kepresidenan yang bernama Jang Bo Hwan yang dijebak oleh rekan kerjanya dengan memasukkan pancing ke dalam makanan sampai dia dipecat dan dikejar polisi karena tuduhan penggelapan uang. Nah, ketika dikejar polisi, Jang Bong Hwan terjatuh dari apartemennya dan masuk ke dalam kolam renang. Saat berada di dalam air, tiba-tiba dia melihat seorang wanita yang menghampirinya dan menciumnya. Dia lalu terbangun dan mendapati dirinya menjadi seorang wanita yang adalah Ratu Kim So Young. Jang Bo Hwan ingin kembali menjadi pria dan kembali ke masa depan. Apalagi setelah dia tahu bahwa sang ratu harus segera menikah dengan raja. Ia pun melakukan berbagai cara untuk masuk ke dalam air yang diyakininya adalah cara untuk kembali. Namun usahanya gagal karena selain dikawal ketat, air di danau kerajaan juga dikeringkan oleh Ibu Suri. Demi merebut hati Ibu Suri dan mendapatkan apa yang dia mau, akhirnya Ratu Kim So Young menikah dengan Raja Yi Won Bum. Raja Yi Won Bum merupakan raja yang baik, namun ia hanya sebagai boneka yang dikendalikan oleh Ibu Suri dan menteri-menterinya. Raja sangat menyukai wanita lain, namun Ratu tidak terlalu peduli karena dia masih berpikir bahwa dia seorang pria. Dengan pengalamannya sebagai koki, Ratu akhirnya memasak makanan untuk Ibu Suri agar Ibu Suri mau melakukan apa yang dia mau. Raja Yi Won Bum diam-diam menyusun kekuatan untuk melawan Ibu Suri dan menyingkirkan menteri-menterinya yang jahat. Dia juga mulai jatuh hati kepada Ratu karena tingkah aneh sang Ratu yang justru menarik perhatiannya. Akankah Raja berhasil? Akankah Ratu Kim So Young kembali ke masa depan dan menjadi Jang Bong Hwan kembali? Nah, kalau Sobat PD pengen lihat full dramanya, masih bisa dilihat di Viu. Kalau mau tahu alur cerita fullnya juga akan ada di channel ini. Yang pasti drama ini lucu, gak ngebosenin karena ceritanya juga menarik. Yang kedua, siapa yang gak kenal drama Vincenzo dibintangi oleh si ganteng Song Joong Ki sebagai Vincenzo Cassano dan Jeon Yo Bin sebagai Hong Chae-young. Vincenzo bercerita tentang seorang pengacara sekaligus penasehat mafia Italia yang bernama Vincenzo Cassano. Vincenzo adalah pria keturunan Korea yang diadopsi oleh keluarga Italia yang merupakan bos mafia bernama Don Fabio dari keluarga Cassano. Setelah ayah angkat Vincenzo meninggal, Vincenzo berusaha dibunuh oleh Paolo yang merupakan anak kandung Fabio. Vincenzo memutuskan kembali ke Korea dan datang ke gedung yang sudah dibeli di Seoul, yaitu Plaza Geumga, di mana di gedung itu tersimpan emas yang sangat banyak milik konglomerat asal Tiongkok yang telah meninggal dunia. Seluruh penyewa di Plaza Geumga tidak mengetahui adanya emas di bawah gedung tersebut. Namun, sebuah perusahaan real estate di bawah Babel Group secara ilegal mengambil alih kepemilikan Plaza Geumga. Hal ini menyulitkan Vincenzo Cassano mengambil emas di gedung itu. Vincenzo mulai mencari cara untuk merebut kembali Plaza Geumga dari tangan Babel Group. Hal pertama yang dilakukannya yaitu mendekati semua penyewa di Plaza Geumga dan membantu mereka saat preman dari Babel Group datang dan mengusir paksa para penghuni Plaza Geumga. Akhirnya para penyewa Plaza Geumga mulai menyukai dan percaya kepada Vincenzo, termasuk salah satunya pengacara Hong Yo-chan yang merupakan CEO firma hukum Jipuragi yang sering membantu orang-orang yang mendapat perlakuan tidak baik, termasuk salah satunya ibu kandung Vincenzo Cassano. Hong Yo-chan memiliki putri yang juga seorang pengacara bernama Hong Chae-young yang diperankan oleh Jang Yo-bin. Hong Chae-young bekerja di firma hukum Wusang yang selalu membantu Babel Group. Karena merasa Vincenzo Cassano dan Hong Yo-chan selalu menghalangi usaha
Babel Group untuk mengambil Plaza Gemga, maka Babel Group melakukan usaha membunuh keduanya dengan menabrak Vincenzo Casano dan Hong Yo-chan saat makan di sebuah restoran. Hong Yo-chan meninggal dalam kecelakaan itu, sedangkan Vincenzo Casano dirawat di rumah sakit. Mengetahui ayahnya dibunuh oleh Babel Group, Hong Chae-yong memutuskan keluar dari firma hukumnya dan kembali menjalankan firma milik ayahnya. Vincenzo Casano dan Hong Chae-yong terus melakukan perlawanan kepada Babel Group. Dalam perjalanannya menegakkan keadilan, secara tidak sengaja Vincenzo Casano dan Hong Chae-yong sama-sama jatuh cinta. Akankah Vincenzo Casano berhasil mengambil emasnya? Apakah Vincenzo dan Hong Chae-yong berhasil melawan Babel Group? Kalau Sobat PD pengen lihat full dramanya, masih bisa dilihat di Netflix. Dan kalau mau tahu alur ceritanya, juga akan ada di channel ini. Drama ini keren dan lucu. Peringkat yang ketiga, What's Wrong with Secretary Kim, dibintangi oleh Park Seo-joon sebagai Lee Jong-yeon dan Park Min-young sebagai Kim Mi-so. Lee Jong-yeon adalah wakil ketua di sebuah grup besar Yumyang. Dia terkenal sangat terampil, tampan, dan perfeksionis, tapi agak narsis. Namun, tidak pernah ada wanita yang menyentuhnya kecuali sekretarisnya, yaitu Kim Mi-so. Sebagai sekretaris pribadi Lee Young-jeon, sekretaris Kim selalu menyiapkan segala kebutuhan Lee Young-jeon dengan baik, mulai dari baju, dasi, sampai mengatur jadwal keseharian bosnya itu. Suatu ketika, tiba-tiba sekretaris Kim mengundurkan diri dari pekerjaannya setelah 9 tahun menjadi sekretaris pribadi. Lee Young-jeon pun bertanya-tanya, kenapa sekretaris Kim mengundurkan diri. Dia pun memberikan beberapa penawaran agar sekretaris Kim tetap bekerja dengannya, namun sekretaris Kim tetap memutuskan untuk keluar kerja. Sekretaris Kim bekerja untuk membiayai sekolah kakaknya dan membayar hutang orang tuanya. Setelah bekerja 9 tahun dan melunasi semua hutangnya, sekretaris Kim memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya. Lee Young-jeon merasa sangat kehilangan dan terus berusaha supaya sekretaris Kim tetap bekerja dengannya, sampai dia mengajak berkencan dan menikah. Lee Young-jeon mempunyai trauma masa kecil yang membuat dia selalu gelisah tidur di malam hari dan tidak bisa bersentuhan dengan wanita. Pada saat kecil, dia pernah diculik oleh seorang wanita dan wanita itu bunuh diri di depannya. Dia diculik bersama seorang anak perempuan yang ternyata adalah sekretaris Kim. Lee Young-jeon juga mempunyai seorang kakak yang merupakan penulis yang sedang naik daun di Korea, yaitu Lee Sang-yeon atau Morpheus. Kedekatan antara Lee Young-jeon dan sekretaris Kim terus berlangsung sehingga tumbuh cinta di antara keduanya. Full drama ini masih bisa disaksikan di Netflix atau di Viu. Di urutan yang keempat, kita punya Strong Woman Do Bong-sun, dibintangi oleh Si Mungil Park Bo-young sebagai Do Bong-sun, Park Hyung-sik sebagai An Min-hyuk, dan Jisoo sebagai In Guk-do. Drama ini bercerita tentang seorang gadis mungil bernama Do Bong-sun yang memiliki kekuatan super. Kekuatan itu dia dapat dari keturunan keluarga, di mana setiap anak wanita di keluarga itu mewarisi kekuatan super. Kekuatan itu bisa hilang jika digunakan untuk menyakiti orang yang tidak bersalah. Do Bong-sun sering membantu dan menyelamatkan orang dengan kekuatan yang dia punya. Suatu ketika dia melihat bus sekolah anak-anak terhalang oleh sebuah truk yang menutupi jalan. Namun ketika ingin menegur supir truk, supir bus sekolah malah dipukuli oleh preman pemilik truk sehingga terjatuh di jalanan dan anak-anak pun menjadi takut. Do Bong-sun yang melihat hal itu langsung melaporkan kepada polisi. Namun handphonenya justru dirusak. Ia juga dipukul oleh preman yang lain. Tak tahan dengan perlakuan gerombolan preman-preman itu, Do Bong-sun langsung menghajar mereka dengan kekuatan supernya hingga babak belur dan dirawat di rumah sakit. Pada saat yang bersamaan, ada seorang pria yang melihat kejadian itu. Pria ini bernama An Min-hyuk yang merupakan CEO sebuah perusahaan pembuat game. An Min-hyuk sedang mencari seorang bodyguard untuk melindunginya dan menangkap orang yang sering meneror dirinya. Akhirnya dia merekrut Do Bong-sun dan menjadikan pengawal pribadinya. Do Bong-sun mempunyai seorang teman laki-laki yang disukainya sejak masih sekolah bernama Guk-do. Namun Guk-do sudah mempunyai pacar dan menganggap Do Bong-sun hanya sebagai teman. Guk-do berprofesi sebagai seorang polisi. Do Bong-sun mempunyai saudara kembar yang berprofesi sebagai seorang dokter. Ayah Do Bong-sun sangat sayang kepadanya, namun ibunya sering memarahi Do Bong-sun dan selalu menyuruh Do Bong-sun untuk mengerjakan pekerjaan rumah. Di lingkungan tempat tinggal Do Bong-sun sedang banyak terjadi pembunuhan wanita muda. Hal ini membuat warga khawatir. Polisi pun berusaha keras menangkap pembunuhnya.
An Min Hyuk pun jatuh cinta kepada Do Bong Sun. Begitupun sebaliknya, mereka berhasil mengungkap orang yang meneror An Min Hyuk selama ini. Penerornya adalah kakak An Min Hyuk yang iri melihat keberhasilan An Min Hyuk, ditambah ayah An Min Hyuk memberikan ahli waris perusahaan kepada An Min Hyuk bukan kepada kakak-kakaknya. Do Bong Sun secara tidak sengaja menemukan pelaku pembunuh berantai di lingkungannya setelah dia menyelamatkan sahabat perempuannya yang diculik oleh pembunuh berantai tersebut. Full dramanya masih bisa disaksikan di Netflix dan Viu. Yang terakhir, kelima, drama Touch Your Heart dibintangi oleh Yoo In-na sebagai Oh Yeon So, Lee Dong Wook sebagai Kwon Jung Rok, dan Lee Sang Woo sebagai Kim Sewon. Oh Yeon So adalah seorang aktris yang terkenal, tersandung skandal dengan seorang anak konglomerat, juga difitnah telah memakai narkoba yang membuat reputasinya sebagai artis menjadi turun dan sepi job. Saat dia mendapat tawaran untuk membintangi sebuah film menjadi seorang pengacara, namun dengan satu syarat, dia harus magang di sebuah firma hukum. Oh Yeon So menyanggupi dan mulai magang di sebuah firma hukum yang bernama Always Law and Firm. Pemilik firma hukum tersebut sangat ngefans dengan Oh Yeon So. Dia bernama Yeon Jun Kyu yang diperankan oleh Oh Jong Se. Dia selalu mencari perhatian Oh Yeon So dengan memberikan bunga, kopi, dan mengadakan pesta penyambutan untuk Oh Yeon So. Di firma hukum itulah Oh Yeon So bertemu dengan Kwon Jung Rok, seorang pengacara yang tampan, tegas, galak, perfeksionis, dan pandai dalam memenangkan berbagai kasus. Oh Yeon So ditugaskan menjadi sekretaris Kwon Jung Rok. Karena belum pernah menjadi seorang sekretaris, Oh Yeon So dia membuat beberapa kesalahan yang membuat kesal Kwon Jung Rok. Namun, Oh Yeon So tidak putus asa. Dia terus belajar dan bertekad menjadi sekretaris yang baik. Usaha Oh Yeon So mulai membuahkan hasil. Dia membantu Kwon Jung Rok dalam menyelesaikan beberapa kasus. Kwon Jung Rok mulai tertarik dengan Oh Yeon So dan membantunya untuk terbebas dari anak konglomerat yang kembali mengganggunya bahkan menguntitnya. Polisi akhirnya menangkap anak konglomerat itu dan Oh Yeon So terbebas dari skandal dan tuduhan pemakaian narkoba. Oh Yeon So kembali bermain film dan berpacaran dengan Kwon Jung Rok. Drama ini masih bisa disaksikan di Netflix dan Viu tentunya. Itu dia 5 rekomendasi drama Korea terlucu versi PD. Nantikan rekomendasi lainnya hanya di channel ini. See ya!